malam ini akan membicarakan tentang menjaga berat badan yang sehat saat hamil. Bisa juga jangan kurang, jangan lebih. Nah, ini mungkin dokter mau memberikan penjelasan dulu, Dok, sambil menunggu pertanyaan Moms terkumpul, Dok, seputar topik kita malam ini. Pertama, kalau kita ngomongin menjaga berat badan yang sehat, kita harus tahu dulu nih, yang dimaksudkan sehat tuh kayak gimana sih, ya kan? Yeah. Karena tidak semua moms itu sama, ya kan? Perawakannya beda-beda, orang tuh beda-beda. Nah, patokan kita mungkin saya rasa moms di sini udah pada tahu adalah kita mengukur yang namanya indeks massa tubuh. Yeah. Kalau bahasa Inggrisnya BMI, body mass index ya, body mass index. Nah, itu caranya gimana? Itu dari berat badan, berat badan kita 60, terus dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi tinggi kita 1,5 meter berarti 1,5 kuadrat. Nah, dihitunglah kurang lebih seperti itu. Pertama, moms harus tahu dulu indeks massa tubuh sebelum hamil. Indeks massa tubuh kita bisa atur, bisa kita bagi istilahnya underweight, kurang, cukup, kelebihan, obesitas. Ada 4, seperti itu. Nah, kalau kurang itu dia di bawah 18. Kalau cukup itu biasa antara 18 sampai 23. Kalau mulai kelebihan antara 24 sampai 27 kurang lebih lah ya. Ini angka-angka pastinya nanti bisa tinggal di browsing. Dan obesitas itu di atas itu semua. Nah, jadi moms ini harus tahu nih. Sekarang kita ambil contoh umpamanya yang umum aja deh. Taruhlah moms di sini berat badannya sudah cukup gitu ya. Jadi indeks massa tubuhnya taruhlah sekitar 20 atau 21. Nah, kan pengen nih hamil, gimana caranya hamil saya ini tidak gemuk. Seperti kita tahu brand ambasadornya teman Bumil, Mbak Sandra Dewi, ya kan? Itu kan menjadi salah satu masih ininya teman Bumil ya, Mbak Sandra Dewi. Kebetulan sudah pindah, sudah bukan lagi, Dok. Sudah enggak ya? Iya. Sudah bukan, tapi zaman dulu lah ya, waktu awal-awal teman Bumil saya kasih contoh ya. Dan itu beliau ini kan juga seorang public figure, jadi gampang tahu yang kayak gimana. Pasti semua orang mau hamilnya kayak gitu. Kenapa? Karena dia hamil, berat badan anaknya cukup, tetapi dia nggak gemuk. Itu yang orang pengen, ya kan? Jadi tidak ada orang yang mau hamil kemudian dia jadi overweight banget. Walaupun kasus itu banyak terjadi. Nah, caranya kita harus tahu indeks massa tubuh kita, sehingga kita bisa tahu nih, bagaimana saya mengatur pola makan saya. Nanti kita akan sampai ke sana juga. Jadi peningkatan berat badan selalu sudah dikatakan kalau berat badannya normal itu kurang lebih 1,5 kilo sebulan. Jadi kalau moms hamilnya 10 bulan berarti moms tuh naiknya kurang lebih 15 kilo. Gitu loh. Tetapi kalau moms underweight nih, umpamanya memang kurus banget gitu ya, memang karena dulunya kurang doyan makan atau memang yang suka diet ketat, kan sekarang ini kurus banget nih, bukan berarti nggak suka makan ya. Ada juga kan beberapa pasien saya tuh kayak Pragawati tuh. Kurus banget, saya juga kadang-kadang bingung ini kok kurus banget ya. Dia bilang, iya dok, supaya baju dia gampang dipakai-pakai gitu kan. Mereka kan fashion show gitu-gitu ya. Nah, kalau kurus banget itu lebih 18 kilo masih oke. Nah, sekarang gimana nih kalau yang agak overweight? Nah, agak overweight biasanya kita sarankan tidak lebih dari 11 atau 12 kilo. Jadi kurang lebih sekitar 10 kilo. Nah, itu yang penting tuh. Jadi moms bisa ngatur nih. Nah, nanti dari pertanyaan kita bisa tahu nih. Kira-kira gimana sih caranya makan enak tetapi berat badannya nggak berlebihan. Dan saya rasa itu nggak cuma orang hamil ya. Saya pun, Mbak Ira pun, siapapun pengen seperti itu. Makan enak tetapi nggak gemukin gitu kan. Nah, itu dia. Jadi intinya ini sebagai pembuka buat teman-teman moms di sini. Kalau lagi pas hamil atau awal-awal hamil, hitung dulu indeks massa tubuhnya berapa. Itu jadi modal untuk nanti moms datang ke dokter. Jadi kan dokter bilang, dok saya kok gemuk banget. Pasti dokternya nanya, emang sebelum hamil atau pas awal hamil berapa? Indeks massa tubuh saya sekian. Wah bagus tuh paten. Nanti dokternya pikir, wah hebat nih momsnya. Biasanya tuh ibu-ibu cuma ngomong berat badan. Berat badan saya padahal sebenarnya itu berat badan nggak bisa dijadikan acuan. Kalau orangnya tinggi banget, tingginya 180 gitu, wajar dia beratnya bisa sekitar 70-80 kilo. Tulangnya berat, ya kan? Tetapi kalau dia lebih pendek daripada itu harus menyesuaikan. Makanya kita penting banget untuk mengetahui yang namanya indeks massa tubuh. Mungkin itu sebagai pembukaan dulu.
Kita lanjutkan Iya. di Jadi pertanyaan-pertanyaan Mbak Ira. begitu udah tahu indeks massa tubuh, dokter jadi bisa lebih enak juga ya dok nentuinnya harus naik berapa, jangan sampai naik sampai Betul. berapa gitu ya dok ya. Dan pemilihan Oke, makanannya, makanan, ya, buah-buahannya seperti itu. oke. Dok, ini sebelum udah mulai terkumpul banyak, tapi mungkin jadi pancingan juga untuk para moms. Kenapa sih dok penting menjaga kenaikan berat badan saat hamil? Jadi gini, nomor satu, kalau umpamanya berat badan naiknya berlebihan, nomor satu yang akan mengganggu adalah performance penampilan luar. Iya, Ya tentunya orang, aduh kenapa saya jadi, dulu sebelum hamil saya kok langsing, pas hamil saya kok kayak gini, nah itu dia jadi kurang happy. Dan ini akan mempengaruhi moodnya. iya, Contohnya ibu hamil dulu, pas sebelum hamil beratnya 50 kilo. Baru hamil 5 bulan, dia sudah bisa naik kira-kira hampir 15 kilo contohnya. Ada pasien iya, saya banyak seperti itu. Dia bete tuh, dok saya kenapa sih jadi gendut banget? Akhirnya dia jadi males. Suaminya bilang dia nggak mau makan. Dia nggak mau makan. Kemudian kalau dia nggak mau makan, nanti kasihan bayinya, janinnya. iya, Nutrisinya pastinya akan kurang gitu loh kalau mamanya makannya kurang. Nah, iya, begitu pula kalau umpamanya kasus lain. Dia makan berat badannya naik berlebihan. Nah, orang hamil ini bisa ada terjadi perubahan metabolik di badannya dia. Perubahan metabolik itu metabolismenya berubah akibat kehamilan. Contohnya, sebelum hamil dia nggak punya kencing manis. Tetapi iya, pada saat hamil, karena pola makan yang salah, dia craving yang manis-manis. Karena manis itu kan bikin orang happy ya. Kita tuh iya, kalau makan es krim kan kita happy gitu ya. Nah, manis itu menyenangkan memang. Nah, kalau dia makannya berlebihan, dia bisa terjadi perubahan metabolik, terjadi yang namanya DMG, diabetes mellitus gestasional atau kencing manis dalam kehamilan. Peningkatan iya, berat badan ini bisa menjadi parameter kita melihat kehamilan ini normal apa nggak normal. Jadi kalau ada orang terlalu seret naiknya, nah itu berarti jangan-jangan dia nggak beres nih gizi ibunya. Begitu pula iya, kalau dia naiknya berlebihan. Rata-rata ibu hamil itu kasusnya justru bukan jarang naik, tetapi naiknya kelebihan. Rata-rata itu. iya, Nah, yang ditakutkan selain tadi mengganggu performance, takutnya nanti ada masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang bisa terjadi. Contohnya kencing manis dalam kehamilan, hipertensi dalam kehamilan, seperti tahu ngeri-ngerinya juga bisa preeklamsia. iya. Walaupun penyebab preeklamsia itu juga ada bisa faktor-faktor yang lain ya. Tetapi itulah salah satunya kenapa penting kita ngatur makan gitu loh. Jadi Mams Iren masuk usia 26 minggu, nafsu makan jadi nggak begitu banyak. Padahal sebelumnya suka susu dan suka macem-macem. Ini apakah ada pengaruhnya dengan trimesternya, dok? Biasanya di trimester kedua nafsu makan itu membaik. Karena Iya, yang namanya mual muntah itu udah berkurang. Mual muntah umumnya di 4 bulan pertama atau 3 bulan pertama atau di trimester pertama iya, gitu loh. Nah, kadang-kadang kalau terjadi penurunan nafsu makan di trimester kedua, itu harus dicari tahu tuh kira-kira karena apa? Apakah ada iya, faktor-faktor psikis gitu loh. Kadang-kadang tuh faktor-faktor psikis tuh yang bikin turun nafsu makan. iya, Apa contohnya faktor psikis? Nah, mungkin pada saat trimester kedua kan perut semakin besar. Ada banyak faktor lah ya, saya ceritain. Umpamanya ada ibu-ibu pasien saya, dia udah punya anak 2 laki-laki, tahu hamil iya, lagi cewek nih, ya kan? Ketahuan di pas USG 22 minggu gitu loh. iya. Dia agak sedikit kayak kecewa gitu loh. Aduh, kok cowok lagi gitu ya. Begitu Mm-mm. barangkali yang perempuan. Jadi faktor-faktor psikis seperti itu bisa saja mempengaruhi nafsu makan gitu loh. Nah, Oke. kadang-kadang pada beberapa moms yang bekerja umpamanya, kalau dia terlalu capek, karena trimester kedua itu badan kan udah mulai capek tuh. Iya, Kadang-kadang pas sudah menjelang siang atau sore, asam lambung udah naik karena dia udah capek. Nah, asam lambung naik, dia tentunya jadi malas makan gitu loh. Sama kayak orang kalau awal-awal ya. Jadi kalau awal-awal asam lambung naik bisa karena hormon kehamilan, kalau di trimester 2 bisa karena badannya capek, sama juga di trimester ketiga juga kadang-kadang badannya capek atau bahkan janinnya itu bisa menendang lambungnya. Jadi iya, karena rahim semakin besar, janin kalau gerak-gerak kena lambung, asam lambung naik ke atas, dia jadi kurang nafsu makan. Kalau saya kasih iya, tips, carilah makanan-makanan, tidak harus makanan-makanan yang biasa dimakan rumahan, untuk sekedar merubah suasana. Jadi iya,
makan apa aja dulu. Umpamanya dia pengen makan fried chicken gitu ya. Makan aja dulu itu nggak apa-apa. 1-2 hari atau 2-3 hari gitu loh. Supaya kembali dulu dia punya selera makan. Nah, itu dia seperti itu. Cuman memang kasus begini jarang ya. Umumnya tuh biasanya orang, dok ini kenapa saya tuh pengen makan melulu? Biasanya begitu. Gitu. Iya. Iya, malah ini sebaliknya ya dok. Trimester 2 biasanya trimester paling nyenengin biasanya ya dok ya. Iya, makanya ada istilah baby moon. Perut belum besar mau jalan ke sini, jalan ke sana ya kan pada saat sebelum pandemi ini seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok dari Mams Amoy. Dok, usia kehamilan saya 38 minggu, berat janin saya sudah 3,1. Dokter, ini pengen banget diterusin lebih lanjut karena pertanyaan Mams juga cukup banyak, tapi sayang banget waktu kita sudah menginjak jam 8. Mungkin dokter mau memberikan kesimpulan atau pesan singkat sebelum menutup sesi malam ini, dok? Iya. Jadi saya mau mencoba merangkum ya. Jadi berat badan yang ideal ini berkaitan sama kesehatan setiap ibu hamil. Nah, jadi tentunya berat badan yang ideal ini bisa tercapai dengan pemilihan diet atau jenis makanan yang tepat. Jadi bukan cuma rasanya ya, tapi tepat dari sisi makronutrisi dan mikronutrisinya. Dan juga tentunya dipengaruhi dari aktivitas fisik si ibu itu. Jadi olahraga untuk fisik itu nggak boleh dilupakan juga. Banyak orang hamil kadang-kadang terutama yang bekerja tuh malas berolahraga karena dia menganggap dia sudah capek gitu loh ngantor. Padahal itu juga untuk menjaga supaya dia punya berat badan tetap termaintain. Jadi tetap juga ada pembakaran yang terjadi, metabolisme juga tinggi kalau dia berolahraga. Dan juga bagus ketika dia nanti fisiknya dia ketika mau melahirkan. Jadi itu semua harus dipikirkan. Dan faktor yang terakhir adalah kesehatan psikis atau kesehatan mental. Ini yang suka dilupakan. Banyak orang berpikir yang penting makannya bagus sama olahraga, tapi dia nggak mikir mentalnya. Ya, mental ini penting. Nah, setiap orang macam-macam. Ada yang cukup happy dengan dia bisa beribadah. Ada yang cukup happy dengan nonton drama Korea. Ada yang cukup happy dengan cuma window shopping. Ada yang cukup happy dengan ya belanja di supermarket lah, belanja sedikit-sedikit asal ada yang dilihat. Karena itu semua mempengaruhi juga makannya dia, Mbak Ira. Jadi kalau dia semakin stres, kadang-kadang orang stres itu pengen makannya banyak. Makan yang manis-manis, naiklah berat badannya. Jadi 3 faktor tadi itu berkaitan tuh. Dari pola diet, aktivitas fisik, dan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu nggak boleh dilupakan, terutama buat suami-suami. Karena pengalaman saya juga di anak pertama itu, saya jarang komunikasi sama istri karena terlalu sibuk. Alhamdulillah di kehamilan kedua kita belajar. Istri juga buktinya lihat kan, penambahan berat badannya tidak banyak. Karena apa? Dia mungkin berkali lebih happy gitu loh. Di hamil pertama mungkin kita tinggal terus, ya mungkin dia stres juga, muntah-muntah. Jadi faktor suami itu juga penting untuk bagaimana menjaga supaya istri itu tetap mempunyai pikiran yang fresh gitu loh. Dan itu tidak harus mahal. Itu tidak harus mahal. Yang penting ngobrol, jalan bentar, apalagi saat pandemi begini kan nggak mungkin kemana-mana. Ya keluar bentar lah, yang punya motor naik motor, keliling Jakarta bentar, yang punya mobil naik mobil. Yang penting dia sudah fresh, itu nggak boleh dilupain. Jadi nggak bisa cuma di rumah, udah di rumah aja nonton TV, di rumah aja main HP, nggak bisa. Karena itu berpengaruh kemana-mana, seperti itu. Oke. Kontribusi suami juga berperan banget di sini ya dok ya? Sangat. Iya. Oke, terima kasih Dokter Dara. Sayang banget waktu kita cukup singkat, tapi semoga penjelasannya bisa membantu para moms, terutama untuk menjaga kenaikan berat badan atau menjaga berat badan yang sehat saat hamil. Kita ketemu lagi di Bincang Moms Milenial di hari Senin dan Rabu setiap jam 7 malam. Terima kasih sekali lagi Dokter Dara. Assalamualaikum. Semoga kita punya kesempatan ketemu lagi dok. Sama-sama Mbak Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.